wabarakatuh. Saya Sabrina Gina Fauzia. Dan saya Siti Nurjana. Saya Teras Motoharoh. Saya Debbie Fenika. Saya Andini Hartati Pratiwi. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menayangkan sedikit contoh video yang berjudul Hak Standar Hidup yang Layak. Hak asasi manusia biasa kita sebut dengan hak. Seperti yang kita ketahui, HAM adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita secara damai dalam kandungan. Hak asasi manusia tidak memandang ras, tidak memandang suku maupun agama. Setiap manusia pasti memilikinya. Tapi pada kenyataannya masih banyak individu yang hak-haknya belum terpenuhi, seperti tidak mendapatkan tempat tidur yang layak, tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, bahkan tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan masih banyak yang lainnya. Jika kita ingin mencari tahu, coba kita bayangkan, jika itu terjadi pada diri kita, bagaimana cara kita menghadapinya? HAM? Lantas, apakah manusia gerobak dan manusia yang tidur di pinggiran ruko sudah mendapatkan HAM? Itu sebagaimana kehidupan yang layak. Ya, Bapak siapa ya? Supardi. Bapak Supardi. Iya. Bapak tuh asalnya dari mana? Saya pribumi Kali Tanjung Barat. Kali Tanjung Barat. Iya, Kali Tanjung Barat. Bapak sudah berkeluarga, Pak? Sudah. Sudah. Punya berapa anak? 2. 2. Iya. Itu masih sekolah semua apa udah lulus? 1 udah lepas, udah dari SMA. Yang 1 masih kuliah di IKMI. Oh, yang satunya kuliah. Itu Iya. cewek semua atau cowok semua? Laki-laki semua. Oh, laki-laki semua. Alhamdulillah ya, Pak. Baru masuk sekarang ini. Di IKMI? Iya. Oh, ya. Oh, Bapak dari kapan jadi tukang sampah ya? Kayak gini tuh? Baru. Oh, baru? Baru 15 tahun. Baru 15 tahun? Iya. Oh, jadi tukang ini? Iya. Oh, sebelumnya pekerjaannya apa? Tadinya saya di bangunan, banyak nganggurnya. Oh, di bangunan banyak anggurnya? Iya, saya nangis begitu tiap bulan ditagih PLN sama PDAM tuh nggak bisa itu. Akhirnya saya nggak karuan. Alhamdulillah nemu uang, bantuin ini jadi seperti ini loh. Berarti lebih besar penghasilan ini ya, Pak? Kalau boleh? Enggak. Oh, Jauh sekali. Saya minim sekali di Kali Tanjung. Yakin. Cuma 800 sampai paling besar 900. Itu juga hasilnya saya ngumpulin rosok. Anak yang nomor 2-nya tuh di IKMI dapat beasiswa? Alhamdulillah, program itu mungkin adanya apa berani ambil tuh, karena ya tahu sendiri. Bapak dapat kayak BLT atau bansos dari pemerintah dapat? Iya, dapat. Istri Bapak masih ada kan ya? Masih. Ibunya kerja apa? Nah, di rumah tadinya sih di kader. Tadinya di mana? Kader. Oh, kader. Iya. Kayak ibu-ibu puskesmas gitu ya? Betul. Yang posyandu. Di posyandu. Iya. Iya. Kalau buat mencukupi biaya sehari-hari dan sekolah tuh gimana sih, Pak? Dari penghasilan ini kalau kurang? Saya alhamdulillah ada sampingan, kebetulan saya sedikit punya kerjaan pijat tuh. Oh, iya. Selain mungutin sampah, Bapak bisa mijet juga ya? Iya. Kalau boleh tahu, bisa dipanggil nggak, Pak? Kalau untuk mijet-mijet kan siapa tahu orang-orang butuh jasa Bapak sekitar Kali Tanjung ini. Saya nggak bisa bermain HP, nggak punya HP ya, jadi ke rumah Nauri yang kenal aja. Oh, jadi sekitar tetangga doang ya? Iya, tetangga, tapi ya banyak sih ya. Dari pengguna aja ada 14 orang. Dari yang tahu-tahu aja. Nyampe ke rumah, bahkan ya tangga-tangga sendiri itu maksudnya. Ya bahkan terdaftar di puskesmas, nama saya ada 3 orang. Pak Datang, Almarhum Yoyon sama saya. Iya. Yang kalau jadi puskesmas tuh.
Iya. Ya udah Pak, begitu aja. Makasih ya. Sama-sama. Sika, kalau boleh tahu dengan siapa ya? Dengan Fatur Dari mana dari kuliahnya? Stikom Oh, Stikom. Stikom tuh di mana ya? di Kedaung sih. Ini mau ada 1-2 pertanyaan ya. Boleh. Apa sih yang kakak ketahui tentang hak standar hidup yang layak? Standar hidup yang layak itu standar minimal kehidupan yang memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selamat siang Ibu, gimana keadaan hari ini? Selamat siang, alhamdulillah. Berkat puji syukur Tuhan masih memberikan saya kesehatan hari ini meskipun cuacanya sedang panas banget ya. Ingin mewawancara Ibu tentang hak asasi standar hidup yang layak itu seperti apa Ibu? Hak asasi standar hidup yang layak ya, berdasarkan peraturan undang-undang nomor 13 kalau tidak salah itu tahun 2003 ya, dan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2005. Seingat Ibu itu membahas semua tentang ketenagakerjaan ya, di mana itu menyangkut ada upah, gaji untuk karyawannya, untuk kesejahteraan rakyatnya, di mana di dalam standar kehidupan yang layak ini terdapat komponen-komponen. Yang pertama misalkan ada pangan, misalkan yang pangan ada tersedianya makanan, minuman, tersedianya juga beras, daging, terus ada susu juga ya untuk itu untuk kesehatan makanan ya. Lalu yang kedua ada juga komponen sandang. Sandang ini yang terdiri dari misalkan memiliki baju, celana, terus ya sepatu, pokoknya yang menyangkut sandang ya. Terus selain itu juga ada kesehatan gitu. Untuk hidup yang layak itu kesehatan yang paling utama. Kalau kita tidak sehat, bagaimana untuk kita mencari hidup yang layak gitu kan. Selain itu juga ada faktor dari pendidikan. Bagaimana kita bisa hidup layak kalau pendidikan kita juga minim kan. Bagaimana kita untuk mencari pekerjaan yang lebih baik kalau pendidikan kita sendiri sangat minim. Dari tahun berapa itu pemerintah menggalangkan pendidikan minimal yang 9 tahun itu wajib ya. 9 tahun itu berarti kita sampai SMP, dimana sekarang kan banyak pabrik-pabrik yang masih menerima ijazah sampai minimal SMP. Itu untuk memajukan masyarakat Indonesia yang benar-benar agar bisa untuk hidup layak ke depannya. Selain itu juga ada komponen yang menunjang di sini, perumahan ya, perumahan yang sehat, yang nyaman untuk kita tinggali. Terus di mana di dalam rumah itu ya terdapat ada dapur, peralatan rumah, kamar. Terus setelah itu juga ada transportasi ya, transportasi misalkan punya kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan, minimal kita punya uang untuk naik angkutan umumnya ya. Terus setelah itu ada komponen apa lagi tadi, tabungan ya, tabungan. Yang penting kita punya tabungan untuk ke depan, setidaknya kita bisa menyisihkan hasil jeripaya kita untuk menuju ke standar yang hidup lebih layak lagi ya. Jadi kita harus berusaha memiliki pendidikan yang minimalnya lebih dari 9 tahun untuk ke depan kita bagaimana berpikir untuk diri kita sendiri minimal. Karena dari pemerintah itu kan sudah digalangkan 9 tahun belajar. Sekarang banyak kan ya pabrik masuk ke kampung-kampung. Jadi untuk mengurangi adanya pengangguran yang lebih banyak. Sekarang udah banyak masuk yang pabrik-pabrik ke kampung untuk mengurangi pengangguran di kota-kota. Sekarang sudah merambah ke desa. Banyak dibangun pabrik-pabrik di sini. Itu bisa mengurangi pengangguran. Jadi hidup yang layak itu ya kita harus berusaha sendiri semaksimal mungkin agar bisa setidaknya menafkahi, menghidupi diri sendiri untuk
menghindari apa yang seperti kita kurangnya pendidikan, bisa juga kurangnya itu ke materi jadinya ke depannya ya, karena kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan. Minimal kita punya keterampilan untuk masa depan kita itu. Sudah. Ya, Sudah seperti Ibu. ada lagi. Jadi solusinya gimana Ibu? Kan contohnya kan sekarang banyak kayak di luaran sana yang masih pekerjaannya kayak semacam tukang sampah yang di jalanan itu tuh Bu. Sepertinya itu gimana contohnya? Solusinya untuk seperti tukang sampah ya, mungkin itu karena faktor bisa juga dari materi pendidikan yang sangat minim ya, bisa juga dari lingkungan juga. Itu sebenarnya apa ya, usaha dari pemerintah itu ya tadi banyaknya pabrik-pabrik yang didirikan masuk ke pelosok itu kan untuk mengurangi pengangguran. Jadi minimal dari diri kita sendiri itu harus ada semangatnya, usaha untuk merubah masa depan kita, merubah hidup kita. Jadi seperti tukang sampah juga dari pemerintah kan sekarang disediakannya seperti gerobak-gerobak sampahnya itu yang bisa keliling setiap warga ya, untuk menampung sampah itu kan bisa untuk pemasukan dia. Ada yang ngasih berapa, ada yang ngasihnya setiap hari, ada yang per bulan. Sebenarnya masih jarang ya seperti kita yang peduli terhadap masyarakat yang kehidupannya di bawah sekali, itu masih jarang yang peduli. Kalau dari pemerintah itu harusnya memberikan turun langsung ke masyarakat yang hidupnya misalkan di bawah, seperti kolong-kolong jembatan itu masih ditempati, terus masih di depan toko-toko. Itu sebenarnya dari pemerintah harus terjun langsung, jangan hanya bisa melihat di siaran televisi media begitu ya, jadi tidak tahu langsung gimana kita merasakan seperti orang yang sedang mengalami itu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video yang kita tayangkan tadi, bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena di luaran sana masih banyak orang yang belum mendapatkan hak standar hidup yang layak.